Halo semuanya, di video kali ini kita bakal belajar bahasa Inggris dari short story. Nah, cara belajarnya kayak gini nih. Nanti aku bakal bacain cerita dalam bahasa Inggris sambil ngejelasin ke teman-teman semua. So, jangan lupa sediain catatannya, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini tuh bisa nempel. So, nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Once, there was a woman with 3 sons. Jadi, once itu artinya suatu hari. There was a woman with 3 sons. Ada seorang perempuan dengan 3 anak. Jadi untuk bilang ada itu bahasa Inggrisnya there is. Contohnya kayak gini. There is a cat on the table. Ada kucing di atas meja gitu. Jadi karena ini masa lalu pakainya there was ya. Jadi artinya suatu hari ada seorang perempuan dengan 3 orang anak laki-laki. Jadi son itu artinya anak laki-laki ya. Tom, Bob, and Jack. Jadi namanya Tom, Bob, sama Jack. Tom was the youngest. Tom adalah yang paling kecil. Jadi youngest itu artinya yang paling muda atau yang paling kecil. Bob came next. Bob came next artinya Bob datang setelahnya atau si Bob ini kakaknya ya. And Jack was the oldest. Dan Jack adalah yang tertua. Oldest itu artinya yang tertua ya. They lived in a village. Mereka tinggal di sebuah desa. Nah, buat kamu yang masih baca lived, sekarang diubah ya. Cara bacanya itu lived. Lived. Jadi ada letupannya gitu. Jadi kita ngomongnya bukan they lived in a village, tapi they lived in a village gitu. Oke, lanjut. They were happy. Mereka bahagia. Jadi kalau untuk ceritain masa lalu, kata are itu kita bisa ganti jadi were kayak gini ya guys. Misalkan, you are handsome. Kamu ganteng. Tapi kalau misalkan kita bilangnya you were handsome, artinya kamu dulu ganteng gitu. Jadi untuk menceritakan masa lalu, are itu kita ganti jadi were ya. But their mother was very poor. Tapi ibunya itu sangat miskin. Jadi poor itu artinya miskin ya. So, the boys looked for work. Jadi anak laki-lakinya tadi looked for work. Mencari pekerjaan gitu. Jadi karena miskin kali ya. Jadi look for itu artinya mencari. Karena ini masa lalu, dia pakai kata kerja bentuk kedua ya. Jadinya looked for. Tom worked for a kind man. Nah, jadi si Tom ini kerja dengan laki-laki yang baik. Jadi kind man itu artinya laki-laki yang baik gitu. In the next town, di kota sebelahnya. The man made tables and other things from wood. Jadi ceritanya laki-laki tadi tuh made tables. Jadi membuat meja and other things from wood. Dan hal-hal lain dari kayu. Jadi maksudnya mungkin bikin perabotan kali ya. Jadi made itu bentuk kedua dari make yang artinya membuat. Other things itu artinya hal-hal lain. Tom worked very hard for 1 year. Nah, jadi si Tom ini bekerja sangat giat gitu dalam 1 tahun. Jadi for 1 year itu artinya dalam setahun gitu. When the year ended, ketika tahun berakhir, maksudnya di sini mungkin setelah setahun bekerja kali ya. The kind man gave him a table. Jadi laki-laki tadi tuh gave him a table, memberikan dia sebuah meja. Jadi gave di situ bentuk kedua dari give ya. It looked old and dirty. Itu terlihat tua dan kotor. Jadi kayaknya meja lama gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di kata look di sini. Jadi basically look itu artinya terlihat ya, bukan melihat. Kalau kita bilangnya look at itu artinya baru melihat. Kalau cuma look doang itu artinya terlihat. Contohnya di sini it looked old. Jadi itu terlihat tua gitu. Misalkan mungkin ada yang pernah dengar nih, orang bilangnya you look so beautiful. Kamu terlihat sangat cantik gitu. Jadi ingat ya, kalau cuma look itu artinya terlihat. Kalau look at baru artinya melihat. Dan tadi kita ketemu kata look for yang artinya mencari. Jadi look itu bisa beda-beda arti ya, tergantung dari kata setelahnya. Nah, kalau kamu tahu look apa lagi nih, coba tulis di komentar ya. Oke, kita lanjut. But it was a magic table. Nah, berarti ini meja ajaib gitu ya ceritanya. Say to the table, I'm hungry. Oh, jadi tinggal bilang aja nih ke mejanya, I'm hungry, aku lapar. Then, wonderful food will appear on it by magic. Lalu, makanan yang sangat enak akan muncul. Appear itu artinya muncul. On it by magic. Di atasnya, by magic. Secara ajaib gitu. Said the man with a smile. Kata laki-laki itu dengan senyuman. You are very kind. Kamu sangat baik. Said Tom to the man. Kata si Tom kepada laki-laki tadi. Then he left and went from country to country.
Lalu dia meninggalkan dan pergi, maksudnya di sini dia pergi ya. From country to country, dari negara ke negara. And from city to city, dan dari kota ke kota. Oh, jadi petualangan nih mungkin ya. And he was always happy, dan dia selalu senang. He carried his table on his back. Jadi carry itu artinya membawa ya. Nah, teman-teman bisa lihat di kata back di sini. Back itu artinya nggak selalu kembali. Jadi back itu artinya bisa juga punggung ya. Jadi on his back, di atas punggungnya. Jadi dia ngebawa meja itu di atas punggungnya gitu. When he wanted food, ketika dia menginginkan makanan, jadi kalau dia lapar nih, he put the table down in the street. Dia meletakkan mejanya di atas jalan. Jadi put down itu artinya meletakkan tapi posisinya ke bawah gini gitu. In the street berarti di jalan. By the river under a tree, di tepian sungai di bawah pohon. Jadi posisinya dia naruh mejanya tadi itu di jalan tepian sungai gitu, tapi di bawah pohon. He said to the table, dia bilang ke mejanya, I'm hungry, aku lapar. And lovely food appeared. Dan makanan yang sangat enak muncul. Jadi untuk bilang sangat enak tuh banyak ya guys. Tadi dia bilangnya wonderful, kita bisa bilang lovely, kita bisa bilang delicious, kayak gitu. Jadi ada banyak vocabulary untuk bilang enak. Nah, kalau kamu tahu vocabulary apa lagi nih untuk bilang enak, coba tulis di komentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, berarti beneran nih mejanya bener-bener ngeluarin makanan gitu ya. Jadi katanya gini, some months later, beberapa bulan kemudian, he thought, dia berpikir, jadi think itu verb 2-nya itu thought ya. Jadi untuk masa lalu kita pakai verb 2. Jadi bilangnya he thought. Untuk pengucapannya kita bilangnya itu pakai sa yang di lidahnya digigit gitu. Jadi bilangnya itu thought gitu. Oke, dicobain ya. Jadi di beberapa bulan kemudian dia mulai kepikiran nih, I would like to see my mother. Maksudnya dia pengen ketemu ibunya ya. I'll go home. Aku akan pulang. On the last night of his journey to his mother's house, di malam terakhir perjalanannya to his mother's house, ke rumah ibunya, he came to an old house. Dia datang ke sebuah rumah tua. Jadi came ini kata kedua dari come ya. Nah, kira-kira apa nih yang ada di rumah tua? Aku juga penasaran nih. An old man lived there. Oh, jadi ternyata ada seorang laki-laki tua yang tinggal di sana. Terus dibilang kayak gini nih. Can I stay the night here? Bisakah aku menginap di sini? Jadi stay the night itu bisa diartikan juga menginap ya. He asked the old man. Dia bertanya kepada laki-laki tua tadi. Yes, you can stay here. Ya, kamu bisa tinggal di sini. But I can't give you any food. Tapi aku nggak bisa ngasih kamu makanan apapun, katanya. Said the old man. Kata lelaki tua tadi. Terus si Tom bilang nih, don't give me any food. Jangan memberikan aku makanan apapun. Mungkin maksudnya di sini nggak usah ngasih makanan apa-apa gitu. Mungkin dia pede karena punya meja tadi kali ya. You can eat with me. Kamu bisa makan denganku. Nah, bener kan ya, dia pede nih punya meja itu. Then he put down his table and said, lalu dia meletakkan meja itu dan bilang, I'm hungry, aku lapar. Wonderful food appeared and they ate it. Makanan yang enak muncul, and they ate it. Dan mereka memakannya. Jadi ate ini verb 2 dari eat ya. Now, this man was not a good man. Sekarang, laki-laki itu was not a good man. Tidak lagi laki-laki yang baik. He was a jealous man. Dia adalah laki-laki yang iri atau cemburu. Mungkin karena si Tom ini punya meja ajaib itu kali ya. Jadi laki-laki ini juga pengen nih meja itu gitu. I want this boy's table, he thought. Nah bener kan? Aku menginginkan meja anak itu. He thought. Dia pikir. Jadi dia mulai mikir nih, dia pengen itu meja gitu. It will give me food. Itu akan memberikanku makanan. I can sell the food to other people. Aku bisa menjual makanan itu ke orang lain. Jadi other people itu artinya orang lain. I will never be hungry again. Aku tidak akan pernah lapar lagi gitu. Dan teman-teman bisa lihat di kata will never, itu artinya tidak akan pernah. Contoh lainnya kayak gini nih. I will never hurt you. Aku tidak akan pernah menyakitimu gitu. Nah, kalau kamu punya contoh kalimat lain, coba tulis di komentar ya. When Tom was asleep that night, ketika si Tom tertidur malam itu, jadi asleep ini artinya tertidur ya. Kita juga bisa bilang nih, I fall asleep. Artinya aku ketiduran gitu. The old man took the magic table from Tom's room. Jadi laki-laki tua itu mengambil, took itu artinya mengambil,
the magic table, meja ajaib itu from Tom's room, dari ruangan si Tom tadi. He worked all night, dia bekerja semalaman gitu. All night itu artinya semalaman. And made a new table, dan membuat meja yang baru. It looked the same, itu terlihat sama. Jadi dia mungkin bikin meja baru ini buat ngegantiin meja yang lama ini kali ya. Coba kita lihat sama-sama guys, aku soalnya belum baca juga nih cerita. He put it next to Tom's bed. Dia meletakkannya di samping kasurnya si Tom. Jadi next to itu artinya di samping ya. The next morning, Tom put the new table on his back. Oh, di pagi harinya, si Tom ini meletakkan, put itu artinya meletakkan, the new table, meja yang baru tadi on his back, di punggungnya. And he walked to his mother's house. Dan dia berjalan ke rumah ibunya. Oh, jadi si Tom ini belum tahu ya kalau mejanya itu diganti. Tom's mother was very happy. Ibunya si Tom ini sangat senang when she saw her youngest son. Ketika dia melihat anak bungsunya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di kata saw itu. Nah, aku masih sering dengar nih orang-orang bilang kalau ini bacanya itu saw. Tapi bacanya bukan saw ya. Bacanya itu saw. Saw. Jadi bukan saw. What did you do when you were away? She asked. Apa yang kamu lakukan when you were away? Ketika kamu jauh. Maksudnya ketika dia kerja setahun lalu itu ya. Nah, dan teman-teman bisa perhatikan di cara ibunya bertanya ini. Dia bilangnya, what did you do? Nah, kata did di sini kita gunainnya untuk nanyain sesuatu tapi di masa lalu. Mungkin kita sering dengarnya pakai kata do ya. Misalkan kita pengen nanya nih, why did you help me? Kenapa kamu tadi menolongku gitu. Jadi kita nanyain kejadian yang tadi gitu. I made tables. Aku membuat meja. Said Tom. Kata si Tom. And I have a table here. Dan aku punya meja di sini. Maksudnya itu dia pengen nunjukin meja yang dia bawa tadi ya. It's not a very nice table, said his mother. Itu bukan meja yang bagus, kata ibunya. Mungkin ibunya ngelihat karena mejanya lusuh kali ya. But it's a magic table, answered Tom. Tapi itu meja ajaib, jawab si Tom. When I say to it, I'm hungry. Ketika aku bilang padanya, aku lapar. Beautiful food appears on it. Makanan yang cantik atau makanan yang enak ya. Appear on it, muncul di atasnya. Pasti ibunya heran dong, dan dia bilang kayak gini. Show me, said his mother. Coba perlihatkan padaku, katanya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bilang, coba lihat gitu. Itu teman-teman bisa bilang, show me gitu. Nah, si Tom bilang nih, let's invite our friends from the village. Ayo undang teman-teman kita dari desa. Jadi invite itu artinya mengundang ya. Perasaan udah mulai gak enak nih endingnya nih. Then everybody can see the magic. Dan orang-orang bisa melihat magic atau keajaiban. Said Tom, kata si Tom. Tom's mother invited everybody from the village. Jadi ibunya si Tom ini mengundang semua orang dari desa itu. Nah, tapi mejanya udah ketuker ini. Ayo kita lanjut. Tom put his table down in front of them and said, Tom meletakkan meja itu di depan mereka, in front of them itu artinya di depan mereka, and said, dan bilang, I'm hungry, aku lapar. But nothing happened, tapi tidak terjadi apapun gitu. Jadi nothing happened itu tidak terjadi apapun. No wonderful food appeared on the table. Nggak ada makanan enak yang muncul di atas meja itu. Everybody laughed and went away. Semua orang laughed. Laughed itu artinya tertawa. And went away, dan pergi menjauh. Maksudnya di sini pergi gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di kata tertawa ini. Aku masih sering dengar nih orang-orang bilangnya itu laugh. Tapi cara pengucapannya nggak gitu ya. Cara pengucapan yang benar itu laugh. Jadi kita nyebutnya itu kayak L, A, sama F gitu. Jadi laugh. Jadi mulai sekarang nggak ada lagi ya yang nyebut-nyebut laugh. Okay? Tom was very angry. Tom sangat marah, tapi menurut aku lebih ke malu ya sebenarnya. He knew now. Dia tahu sekarang. The old man had his magic table. Laki-laki tua itu mengambil meja ajaibnya. Nah, untuk pengucapan kata kneu itu kita nggak baca huruf K-nya ya. Kita cuma baca N-nya aja. Jadi bacanya itu knew. Yang mana ini bab 2 dari kata know yang artinya tahu. Lanjut. Tom was very unhappy. Tom sangat tidak senang. He ran away from home. Dia kabur dari rumah. Ran away artinya pergi menjauh atau bisa diartiin dia kabur ya.
and went back to his old job. Dan pergi kembali ke pekerjaan lamanya. Nah, untuk cerita kita hari ini segini dulu ya guys. Buat kamu yang penasaran ceritanya kayak gimana, komen di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video-video yang kayak gini. So, aku harap teman-teman belajar banyak ya dari video kali ini. And I'll see you the next video. Bye-bye.